Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Ya, perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Gois Mustafa dari kampus Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, kampus B, dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada video kali ini saya memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Pendidikan yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Vika Nur Mufidah MSI. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan kegiatan belajar mengajar berbasis teknologi PPT PowerPoint. Baik, tanpa panjang kalam, mari kita saksikan bagaimana kegiatan belajar mengajar menggunakan basis teknologi PowerPoint kepada peserta didik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat walafiat? Ya. Semoga yang sehat diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, ya, langsung saja ingin saya absen dulu. Atas nama Farid hadir, atas nama Indro hadir, atas nama Kasino hadir. Ya, baik. Bapak anggap semua hadir, insya Allah. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya pada pagi hari ini kita mulai pembelajaran dengan berdoa. Ini dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Ya, baik, amin ya rabbal alamin. Langsung saja. Pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak yang diampu oleh saya sendiri, guru mata pelajaran akidah akhlak. Oh iya, pada pagi hari ini kita baru masuk pertama kali di semester awal. Oleh sebab itu, izinkan perkenalkan diri saya karena ada pepatah bilang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Identitas guru akidah akhlak atas nama Muhammad Gois Mustafa. Panggil saja saya Gois atau Pak Gois. Riwayat pendidikan yakni dari SDN Cidempet Indramayu, MTS dan MA di Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati Jepara, Jawa Tengah, dan sedang melaksanakan Universitas Nahdlatul Ulama, kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang insya Allah tahun depan akan diwisuda. Amin ya rabbal alamin. Baik, prinsip hidup dari guru pribadi saya yakni prinsip hidupnya perbaikilah dirimu maka orang lain akan memperbaiki atau akan berbuat baik kepada dirimu. Itu kalam Abuya Kiai Haji Taufikul Hakim sebagai selaku guru saya pribadi. Ya, baik saja, langsung saja mari kita buka slide selanjutnya. Yakni yang pertama adalah dasar dan tujuan akidah Islam. Pada pagi hari ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah Islam, yang kedua iman, yang ketiga adalah ihsan. Apa itu Islam? Apa itu iman? Dan apa itu ihsan? Dan apa itu akidah Islam? Dalam hal ini kita akan mengetahui tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah untuk mengetahui apa landasan-landasan, apa dalil-dalil iman, ihsan dan Islam. Nah, itulah. Baik, langsung saja. Dasar dan tujuan akidah Islam. Definisi akidah Islam yakni adalah akidah. Al-aqidah menurut bahasa Arab diambil dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, dan dari wazan fi'il madhi aqada ya'qudu aqdun berarti maknanya akad.
Sedangkan menurut istilah terminologi, akidah adalah iman yang teguh dan pasti tanpa ada keraguan sama sekali. Nah, bagi orang yang meyakininya, jadi akidah Islam, akidah kalau menurut bahasa ini adalah akad atau akdun, ikatan. Kalau menurut istilah, yakni adalah apa namanya? Adalah iman yang teguh dan pasti tanpa ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Baik, selanjutnya akidah. Itu emosinya apa sebenarnya? Baik, selanjutnya akidah Islam adalah keimanan yang bersifat teguh dan pasti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kewajibannya, secara bertauhidnya, keyakinannya, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta beriman kepada rukun iman dan prinsip agama. Ini atau yang disebut dengan usuluddin. Itulah dasar atau pengertian tentang akidah Islam. Selanjutnya kita akan membahas tentang dasar dan sumber. Apa sih dasarnya atau sumber dari akidah Islam? Dasar-dasar akidah Islam sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yakni ada 6 dasar-dasar akidah iman atau akidah Islam. Yang pertama, yakni adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini adalah iman kepada malaikat. Yang ketiga, ini adalah iman kepada para nabi dan rasul. Yang keempat, ini adalah iman kepada kitab Allah. Dan yang kelima adalah iman kepada hari akhir dan hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Itu adalah 6 rukun iman. Dan kalian semua insya Allah tahu rukun iman ada berapa? Ada 6. Apa saja? Yang pertama adalah iman kepada Allah SWT. Yang kedua, iman kepada malaikat, iman kepada rasul, iman kepada kitab, iman hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Sumbernya akidah Islam itu ada di dalam Al-Quran dan hadis. Sebagaimana dari Al-Quran mengatakan, Al-Baqarah ayat 285, Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Apa artinya? Bahwasanya sesungguhnya Rasulullah SAW telah beriman bima unzila ilaihi min rabbihi, dengan apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada orang-orang mukmin semuanya mengimani. Allah pun mengimani dan malaikat juga mengimani, dan kitab-kitab rasul kita harus beriman ke kitab-kitab Allah dan rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Tidak ada yang bisa membedakan di antaranya, hanya Rasulullah SAW. Dan kita semua mengimani sami Allah. Selanjutnya, slide selanjutnya, yang ini adalah tentang tujuan akidah Islam. Apa sih tujuan akidah Islam? Nah, ini yang pertama adalah tujuan akidah Islam, melanjutkan akidah yang sudah ada sebelumnya. Akidah yang sudah didakwakan oleh Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu sama, yakni mempercayai Allah, malaikat, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjelaskan mana akidah yang benar dan mana akidah yang salah, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. 4, memberikan petunjuk dan pedoman kepada umat Islam. Yang kelima, memberikan dasar bagi amal-amal perbuatan. Selanjutnya, yakni tentang dalil dasar dan tujuan akidah Islam. Nah, kita baca bareng-bareng ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya, kitab Al-Qur'an
la raiba fihi, tidak ada keraguan sama sekali kepadanya. Jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang beriman, percaya kepada yang gaib, dan orang yang mendirikan sholat, serta orang yang menafkahkan sebagian rezekinya kepada yang diberikan kepada orang-orang yang hak atau orang-orang yang berhak menerima rezekinya. Yunfikuna, orang-orang yang diberikan nafkah, orang-orang yang sedang mencari nafkah. Ini adalah dalil tentang dasar dan tujuan akidah Islam. Selanjutnya, yakni adalah hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Apa sih hubungan ketiganya ini? Apa iman, apa Islam, dan apa itu ihsan? Kita langsung pas. Yang pertama, iman, Islam, dan ihsan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa iman berkaitan dan akidah Islam. Secara singkat, iman dikaitkan sebagai akidah Islam, juga berkaitan dengan syariat. Kalau iman berkaitan dengan akidah, kalau Islam berkaitan dengan syariat, dan ihsan itu berkaitan dengan akhlak. Jadi iman, Islam, dan ihsan. Iman berkaitan dengan kepercayaan atau akidah, Islam berkaitan dengan syariat, dan ihsan berkaitan dengan kita sendiri. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Contohnya apa? Bagaimana? Hubungan ketiganya dapat digambarkan seperti rumah yang kokoh, yang mana iman merupakan, sedangkan kalau Islam merupakan bangunannya, sedangkan ihsan yang perlengkap dan perlengkap lainnya. Nah, itu adalah contoh dari iman, ihsan, dan Islam. Ketiga-tiganya tidak dapat dipisahkan. Hikmah apa yang kita pelajari? Dengan demikian, seseorang muslim yang baik adalah orang yang memiliki keyakinan yang kuat dan teguh melaksanakan perintah agama Allah dan larangannya, ya, sesuai dengan ayat Al-Quran, bahwa misalnya Allah mengatakan, ya, laksanakanlah perintah-perintah agama Allah dan jauhi larangan. Apa itu dalilnya? Melaksanakan perintah agama Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita berakhlak mulia dan menjauhi akhlak tercela. Selanjutnya, ya, terima kasih, ya, dari alhamdulillah pada mata pelajaran akidah akhlak kita sudah selesai. Terima kasih. See you next time. Kembali dengan kalian semua. BT Sufilatin pernah berkata, jadi jangan cinta kepada dunia. Kita butuh dunia, tapi jangan sampai cinta dunia. Jadi ibarat WC, kita tidak cinta WC, tapi WC. Masa kita cium-cium itu WC, proses kita cium-cium tidak pada dunianya. Tidak kita butuh kepada, kita tidak cinta kepada dunia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian semuanya. Semoga bermanfaat, ya. Untuk materi selanjutnya, dari sini ada yang kesimpulannya antara iman, ihsan, dan Islam. Ketiganya didapat karena ketiga-tiganya ini seperti dicontohkan seperti rumah, ada fondasi, ada cat, dan ada latarnya, ada barang sebagainya yang tidak bisa dipisahkan. Semuanya satu kesatuan. Itu nama iman, ihsan, dan Islam. Selanjutnya yang akan kita bahas yakni adalah tentang melanjutkan tentang iman kepada para malaikat, yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.